Bab 906. Tidak boleh. Arthur Xiao. Tidak apa-apa. Dia melirik Gita, dan Gita juga pas-pasan mengangkat kepalanya, tatapan kedua pun bertabrakan. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Arthur Xiao dengan cepat memalingkan wajahnya. Apakah kamu sudah mengambil tiketnya? Bukankah kita baru saja sampai di sini? Ayo ambil tiketnya sekarang. Mereka bertiga pergi ke konter untuk mengambil tiket, dan ketika Gita ingin mengeluarkan ponselnya, dia terlihat mengeluarkannya dengan susah payah. Glenn pun tidak tahan untuk berkata, "Bibi Gita, bagaimana kalau kita melepas pakaian kita dan memasukkannya ke dalam koper?" Dia merasa dia akan mati kepanasan. Karena Arthur Xiao ada di sini, Gita tidak bisa langsung menceramahi Glenn, jadi dia hanya bisa menoleh dan mengedipkan mata pada Glenn. "Anak baik, anak-anak perlu memakai lebih banyak. Kalau kamu masuk angin, aku bisa dimarahi ibumu." Glenn pun mencemberutkan bibirnya, "Tapi kita kan pergi diam-diam, ibu tidak tahu." "Tapi kamu akan bertemu dengan ibumu, kan? Jika kamu masuk angin, dan dia bertanya padaku, bagaimana aku bisa menjawabnya?" Sambil dia berbicara, Arthur Xiao meletakkan barang bawaannya dan tiba-tiba berjongkok untuk membuka pakaian Glenn. "Gita, apa yang orang ini lakukan? Menganggap dia tidak ada." Arthur Xiao melepas mantel Glenn, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam koper untuknya. Glenn langsung merasa badannya menjadi ringan, dan dia berkata kepada Arthur Xiao sambil tersenyum, "Terima kasih Paman Xiao." Glenn selalu manis dan sopan, dan memperlakukan orang-orang yang dekat dengannya dengan baik. Ketika Arthur Xiao melihat pria kecil yang persis seperti Tuan Muda Ye ini, dan melihat wajahnya yang mengucapkan terima kasih dengan ekspresi lembut, ditambah dia juga memanggilnya Paman Xiao, suasana hatinya benar-benar rumit. Dia terkejut setelah mengetahui bahwa Tuan Muda Ye memiliki seorang putra sebelumnya, tetapi dia belum pernah bertemu langsung dengan pria kecil ini. Sekarang setelah dia bertemu dengannya secara langsung, dia menemukan bahwa pria kecil ini hanya memiliki tampang yang sama dengan Tuan Muda Ye, tapi kepribadian mereka terbalik. Jika Tuan Muda Ye memiliki setengah dari kefasihan dan karakter si kecil ini, mungkin jalannya tidak akan begitu sulit. "Hei!" Mungkin Arthur Xiao bengong untuk waktu yang lama, dan Gita merasa bahwa dia telah sangat diabaikan, jadi dia memanggilnya. Barulah Arthur Xiao kembali sadar dan bertanya padanya, "Bagaimana kalau kamu melepas jaketmu? Kamu kelihatannya tidak nyaman dan gerah." Gita mendengus, "Apa ada hubungannya denganmu? Jika aku kepanasan, aku akan melepasnya sendiri." Arthur Xiao. Ketika keduanya bertemu mata, Arthur Xiao membuang muka lagi. Gita merasa bahwa orang ini terlalu keterlaluan. Apakah dia ada menyinggung perasaannya, sampai membuatnya berpaling begitu melihatnya? Atau apakah ada sesuatu di wajahnya? Memikirkan hal ini, Gita mengerutkan bibirnya, berbalik dan menyalakan kamera ponsel untuk melihat wajahnya, dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di wajahnya. Lalu mengapa Arthur Xiao selalu memalingkan wajahnya saat melihatnya? "Biarkan aku mengambil tiketnya." Ketika Gita ragu-ragu, Arthur Xiao sudah mengambil teleponnya. Setelah Arthur Xiao memilih tempat duduk, mereka bertiga berbaris untuk melewati pemeriksaan keamanan. Setelah melepas jaket, Glenn merasa nyaman, tidak dingin atau panas. Sebaliknya, Gita, karena dia keras kepala di depan Arthur Xiao, dia merasa kepanasan saat ini, dan Glenn juga sudah menoleh dan bertanya padanya beberapa kali. "Bibi Gita, apakah kamu tidak akan melepas jaketmu?" Gita ingin melepasnya, tetapi karena perkataan Glenn, dia segera berkata dengan wajah lurus, "Aku tidak akan melepasnya, aku kedinginan." "Oh." Glenn menyipitkan matanya, "Bibi Gita, apakah kamu butuh syal lagi?" Mendengar ini, mata Gita melebar, dan dia mengangkat tangannya untuk mengajarinya. Glenn menjulurkan lidahnya dengan jahil dan pergi ke arah Arthur Xiao. Sampai dia naik ke pesawat, kursinya benar-benar sempit,
dan Gita akhirnya melepas jaketnya di bawah bujukan Arthur Xiao. Dia pun sangat senang sehingga dia ingin berbaring. Pesawat lepas landas, perasaan zero gravity-nya dapat terasa, dan tangan Gita tanpa sadar memegang sesuatu di sampingnya. Arthur Xiao hendak menutup matanya ketika tangannya tiba-tiba dicengkeram. Dia terkejut sejenak, lalu menoleh untuk melihat bahwa tangan yang memegangnya adalah tangan Gita. Pada saat ini, Gita menutup matanya rapat-rapat, sampai bulu matanya gemetar karena ketakutan. Arthur Xiao tahu bahwa kalau ada orang yang akan sangat takut dengan perasaan ini ketika pesawat lepas landas, tetapi dia sendiri tidak takut, bagaimanapun, dia pernah hampir mati sekali. Saat pesawat jatuh itu kecelakaan, dia seperti terlahir kembali. Dia telah mengalami banyak situasi tragis, dan bahkan mengesampingkan hidup dan mati. Sekarang melihat Gita memegang tangannya dengan ketakutan, suasana hati Arthur Xiao menjadi rumit. Mereka yang takut mati seharusnya memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Segera, perasaan itu menghilang, dan pesawat berlayar dengan normal. Gita baru berani membuka matanya dengan tenang. Setelah menyadari bahwa dia sedang memegang tangan Arthur Xiao, dia dengan cepat menarik tangannya dengan kaget. "Maaf, aku." Ketika tatapan mereka bertemu, Arthur Xiao sedikit terkejut, tetapi segera menoleh lagi, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa." Melihat Arthur Xiao seperti ini, Gita menjadi bingung lagi. Orang ini terlalu aneh, mengapa dia selalu menoleh ketika dia melihatnya? Dia ingin menanyakannya, tetapi begitu memikirkan tangannya yang mencengkeramnya, dia langsung malu, dan hanya bisa mengerutkan bibirnya tanpa berkata apa-apa. Arthur Xiao menunduk dan menatap kosong ke tangan yang baru saja dipegang. Waktu berlalu dengan cepat, dan akhirnya tiba harinya dia bisa keluar dari rumah sakit. Beberapa hari-hari ini, Audrey Han makan dan tidur di rumah sakit, dan kadang-kadang pergi ke taman di lantai bawah untuk berjalan-jalan. Tapi sangat membosankan di rumah sakit ini, semua orang yang dia temui adalah pasien yang dirawat di rumah sakit. Dia juga bertemu dengan seorang pria muda yang dirawat di rumah sakit. Golden Ye hanya pergi sebentar, jadi saat dia melihat Audrey Han berjalan sendirian, pria muda itu maju untuk berbicara dengannya. Ketika Golden Ye kembali, wajahnya menjadi muram. Pria itu mengucapkan kata maaf, dan kemudian pergi. Setelah itu, Golden Ye membawa Audrey Han kembali ke ruangannya, dan ketika dia kembali mengurus prosedur pemulangan, ekspresinya masih jelek. Begitu Audrey Han melihatnya, Ida pun tidak bisa tidak menggodanya. "Kamu mau begini sampai kapan?" Dia sendiri yang datang untuk menggodaku dan bukan aku yang berinisiatif untuk berbicara dengannya. Mendengar ini, Golden Ye menyipitkan matanya dan menatapnya sebentar, lalu tiba-tiba mencubit wajahnya dan mendekatinya. "Ada orang yang menggodamu. Kamu tampaknya cukup bangga." Audrey Han mengulurkan tangannya dan memeluk lehernya sambil mengerutkan bibirnya. "Ada orang yang begitu cemburu, mengapa aku tidak senang?" Cemburu. Mendengar kata ini, Golden Ye tercengang. Dia sedang cemburu. Kalau begitu kekesalannya belakangan ini karena mendengar kabar kehamilannya juga karena cemburu. Karena kejadian ini, dia tidak bisa tidur di malam hari. Di satu sisi, dia merasa telah ditipu dan dikhianati. Di sisi lain, dia merasa seperti orang bodoh yang dimainkan orang lain. Sama seperti hal ini, padahal dia tahu kalau dia hamil, tetapi ketika dia melihat seorang pria mendekatinya, Golden Ye tetap saja merasa kesal. Dia tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Bersambung.